Halo teman-teman, ya kalian melihat video ini artinya kalian mengerti kenapa ayam makan batu teman-teman. Itu ada batu kecil-kecil dan kalian nanti kalau misalnya potong ayam kalian bisa memfaktakan sendiri dan itu bukan hoax teman-teman, tetapi sudah dari penelitian ataupun uji laboratorium. Kenapa ayam ini makan batu kecil-kecil teman-teman ataupun memakan pasir ya? Kalian mungkin tidak melihat momen dia itu memakan batu kecil, tetapi itu faktanya ada di semua ayam, jenis ayam teman-teman. Kenapa? Ya, karena mereka tidak memiliki gigi, teman-teman. Mereka tidak memiliki gigi, artinya apa yang kalian berikan kepada ternak kalian ataupun ayam kalian ini, itu secara langsung akan dipatok dan masuk ke tembolok, teman-teman. Tembolok itu adalah tempat penyimpanan makanan mereka yang nantinya akan dikirim ke ke empela namanya teman-teman ataupun gizzard ya. Kita sering sekali mendengar kata empela ini pada saat nanti kita potong ayam teman-teman, apabila empelanya itu dibelah, itu akan dibaluti bagian dalamnya itu warna kuning teman-teman. Nah itulah yang namanya empela dan di bagian dalamnya itu kuningnya itu bisa mudah kita kupas apabila kita sudah siram dengan air panas. Nah disitulah batu itu mengendap. Dan bagaimana prosesnya dan fungsinya seperti apa batu ini? Dan ini jawabannya teman-teman. Makanya kalian jangan skip videonya ya. Dan ini di sore hari saya bersama dengan ayam jantan saya. Ini usianya baru sekitar 3 bulan ya, sudah memasuki 1 kilogram 2 ons ya. Kalau saya timbang ini sudah hampir 1 kilogram 3 ons. Nah itu terkadang mereka itu sekali-sekali memakan batunya teman-teman. Mereka mematuknya. Itu bukan menjadi kendala bagi kalian dan kalian jangan khawatir akan hal itu. Karena insting dari seekor ayam ini, jikalau mereka itu memakan batu, maka mereka merasakan gigi mereka itu dari batu itu yang terdapat di dalam empela itu sudah mulai berkurang. Dan apakah itu terbuang? Dan bagaimana prosesnya? Apakah itu larut dengan makanannya? Ataupun itu terbuang melalui kotorannya? Nah ini prosesnya teman-teman. Saat mereka patuk-patuk seperti ini makanan yang sudah saya berikan adalah pakan alternatif ya di sore hari. Limbah dari rumahan saya campur dengan batang pisang menggunakan chopper. Choppernya itu kalau mau samaan silahkan saja cek di deskripsi. Itu banyak sekali yang sudah beli ya. Tokonya amanah sekali. Ya saya sekalian merekomendasikan mesin pencacah terbaik teman-teman. Sebelum saya lanjutkan tadi kenapa ayam ini makan batu ataupun batu kecil-kecil ataupun pasir ya. Nah saya menggunakan mesin pencacah itu karena itu memang rekomendasi terbaik kepada kalian. Saya beli di toko itu bukan toko saya tetapi saya belinya di situ. Sudah hampir setahun saya pakai, tidak pernah rusak, 4 mata pisau dan sangat tajam sekali. Sampai sekarang saya belum pernah mengasah-ngasah karena mata pisaunya terbuat dari bahan stainless steel dan sangat tajam sekali. Makanya kalian cek saja di deskripsi video ini, itu biar kita samaan untuk mesin pencacahnya. Nah kita kembali lagi teman-teman. Batu yang kecil-kecil ini ataupun pasir nanti, walaupun kalian lihat nanti mereka makan pasir, itu nanti akan bersamaan masuk ke tembolok, tetapi langsung dikirim ke bagian empelanya. Yang saya katakan tadi teman-teman, empela itu fungsinya untuk pencernaan dari tembolok tadi, apa yang mereka makan. Disitulah mereka akan giling semua makanannya. Nah makanya pada saat proses penggilingan itu, kalau nanti misalnya kalian memberikan itu tidak dilepas-lepas ya, artinya mungkin alas kandangnya itu sekam padi gitu kan, tidak ada unsur pasir ataupun batu kecil-kecil, itu kalian harus buat teman-teman. Kalian harus buat itu, harus berikan itu kepada ayamnya, karena itu yang menjadi giginya teman-teman. Jangan sampai kalian salah, malah nanti kalau tidak makan batu ataupun batu kecil-kecil itu tadi, itu yang menjadi salah. Untuk perkembangan ayamnya menjadi lebih lambat. Nah, karena dari batu kecil-kecil itu tadi untuk memudahkan mereka menggiling makanannya. Makanya di video sebelumnya kenapa saya rebus? Kalau metode ya sudah 1 minggu lagi mau panen, itu saya buat makanannya lunak teman-teman. Karena pembentukan nanti ototnya, pembentukan dagingnya itu menjadi lebih efektif kembali. Lebih efektif lagi ya, artinya beratnya akan lebih cepat nambah teman-teman. Itu khusus untuk 1 minggu sebelum saya jual ayamnya. Nah, makanya saya buat itu makanan itu dimasak ya ataupun direbus. Jangan heran, karena saya sudah tahu bagaimana proses untuk pencernaan di bagian dalamnya. Makanya saya katakan, begitu mereka patok-patok ini, itu akan dikirim dulu ke bagian tembolok. Tuh yang ada kembang nih. Nah, nanti di bagian tembolok ini masuk ke bagian organ dalam, itu tidak bisa kita lihat. Tetapi kalian bisa klik saja nanti di Google bagaimana bagian empela itu tadi. Nah, dari tembolok ini mereka kirim ke empela. Di empela itulah sudah terdapat batu-batu yang kecil itu tadi. Nah itulah yang berupaya mereka manfaatkan dari batu kecil itu untuk menggiling makanan yang mereka makan, seperti jagung ataupun ada nanti yang keras-keras. Nah, seperti itu.
Semakin berat nanti bekerja empela itu, maka semakin kecil nutrisi yang akan diserap oleh tubuh mereka. Makanya di proses 1 minggu sebelum saya jual itu, saya menggunakannya pakannya itu lunak, teman-teman. Makanya saya masak. Nah, sudah terjawab ya. Jadi batunya itu berada di bagian empelanya dan di situ mengendap sampai lama, teman-teman. Bagaimana nanti batunya itu apakah tidak kebanyakan? Ayam ini mempunyai insting. Jadi ayam ini bisa merasakan batunya yang di dalam empala itu sudah terlalu banyak apa tidak. Karena batunya itu nanti akan keluar juga melalui kotoran, tetapi melalui pergesekan, teman-teman. Karena saling bergesek batunya itu tadi, sehingga sudah seperti serbuk gitu ataupun kecil. Nah, yang kecilnya itu akan keluar dari kotoran. Makanya mereka nanti patuk lagi batu-batu yang kasar seperti ini. Nah, seperti itu mereka patuk, mereka masukkan lagi ke tembolok, nanti dikirim ke empelanya. Jadi yang saya katakan ini bukan hoax gitu loh. Yang saya katakan ini bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari dunia peternakan ayamnya ataupun uji lab dari pakan nutrisi ya. Ini semua sudah melalui uji lab, teman-teman. Jadi tidak heran lagi kalau mereka itu makan batu kecil-kecil itu wajib, teman-teman. Nah, ini menjadi pembelajaran kepada kalian. Apakah kalian menggunakan sekam padi ataupun alas kandangnya itu dari serbuk kayu? Nah, silahkan kalian sesekali taburkan di situ pasir-pasir ataupun batu kecil-kecil, karena itulah yang nanti yang membantu mereka mencerna makanannya menjadi lebih cepat lagi. Karena kalau semakin berat nanti empela itu bekerja untuk menggiling makanan yang kalian berikan, itu malah nanti menimbulkan stres bagi ayam, teman-teman. Bisa ayamnya kurus. Nah, jadi pencernaan kalau sudah tidak bagus, nutrisi yang terserap kepada daya tahan tubuh ayam ini menjadi terhalang. Makanya bisa gampang sakit. Nah, itu yang jarang sekali diperhatikan oleh peternak-peternak, bahkan peternak-peternak yang sudah senior sekalipun. Nah, hal inilah yang saya sampaikan kepada kalian. Makanya saya buat langsung videonya yang tidak skip, jadi sudah paham. Meluangkan waktunya ya mungkin lebih dari 10 menit dari video ini kalian tonton. Tetapi pengalaman ini ataupun pengetahuan ini sudah bisa menjadi sumur hidup. Wawasan bertambah kepada kalian, teman-teman. Yang tadinya tidak tahu mengenai ayam ini kenapa makan batu ataupun makan pasir, nanti orek-orek sekali-sekali kok pernah saya terlihat gitu ya, mungkin dalam benak kalian mereka ini patuk batu dan mereka telan. Nah, itu artinya mereka sudah memiliki insting di bagian empelanya yang saya katakan itu tadi sudah menipis karena sudah terjadi beberapa pergesekan ya. Artinya sudah mengecil batunya itu sehingga sudah halus, makanya terbuang dari kotorannya. Makanya mereka patuk lagi. Ini tadi kan kalian lihat sendiri ada 2 kali dia patuk dan dia telan batu ini. Tuh. Padahal ini terlihat memang agak lebih besar ya, tetapi ini aman-aman saja gitu loh. Nah, inilah yang menjadi gigi bagi ayamnya. Tetapi gigi ini bukan seperti kita yang kelihatan langsung di luar gitu ya. Mereka di bagian muncungnya itu, paruhnya itu tidak ada giginya. Makanya di dalam lah mereka ini untuk menggilingnya itu lengketlah batu ini di empelanya, teman-teman. Di bagian empela itu lengket. Kalian pernah lihat kan pada saat potong ayam, empela itu dibelah, nanti ada bagian lapisan kuning di bagian empela itu, itulah yang nanti seperti gini dia, teman-teman, seperti gini. Empela itu seperti gini nanti dia. Jadi prosesnya itu pada saat nanti mereka makanan, empela itu hidup seperti ini, jadi saling meremes di dalam. Nah, begitu nanti ada batu ini di dalam, saya contohkan seperti ini. Ini. Jadi kan empela itu bentuknya seperti warna merah, merah hati yang tua ya. Nah, tetapi dibalut di bagian dalamnya itu ada lapisan warna kuning. Nah, ini sudah berada di dalam nih. Nah, jadi ini kayak ngeremes-ngeremes gitu empelanya. Nah, jadi terasa batunya itulah yang menggiling ataupun yang mengunyah apa yang mereka makan. Bersamaan nanti dengan seperti ini ada pakan yang masuk ya dari tembolok tadi, batunya sudah di dalam. Nah, ini kalau misalnya digini-giniin dengan waktu yang berulang-ulang, itu kan hidup terus tuh empelanya. Nah, gini-gini ya. Lama-kelamaan dia sudah menjadi pati. Nah, terjadi pergesekan inilah yang menyebabkan batu yang mereka makan ini itu menjadi mengecil. Nah, mengecil, serbuk, sudah jadi serbuk karena kan setiap hari ini setiap menit ini hidup terus kan pelanya gini. Nah, kayak gini-gini. Nah, itu mengecil dan dari situ nanti dia keluar dari kotoran juga. Batu yang sudah tergesek itu tadi menjadi lebih halus. Jadi terbuang secara otomatis melalui kotoran. Nah, pada saat mereka nanti patok lagi batu kecil itu, mereka memiliki insting batu yang di dalam empela itu sudah berkurang. Makanya mereka patok lagi, makan lagi batu kecil. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah pembelajaran yang mungkin kalian tidak tahu. Jadi banyak sekali penerapan-penerapan yang sudah saya sampaikan kepada kalian itu bukan hoax. Seperti kaki yang warna kuning, kemarin ada pembahasan kaki dan itu viral ya. Itu banyak yang nonton. Jadi banyak juga yang bilang itu sama saja apa segala macam. Tetapi penjelasan yang memang saya sampaikan itu benar-benar real gitu loh.
Kalau misalnya dari pakan dunia ternak ataupun nutrisi dunia ternak yang sudah melewati uji laboratorium ya, itu sudah pasti mengerti. Nah, jadi bukan maksud untuk menimbulkan hoax ataupun menggurui kalian, tetapi menambah wawasan. Apalagi kalau sudah berkecimpung di dalam dunia peternakan ayam kampung. Hal seperti itu tidak diketahui, ya nanti kalian bingung-bingung. Makanya pada saat pelihara ayam kampung di dalam loh tidak ada pasirnya, tidak ada batunya kecil-kecil. Bagaimana mereka memiliki gigi, teman-teman? Kalian pelihara nanti di kandang itu ya tidak berfokus kepada giginya, bagaimana mereka menggiling makanannya. Nah, itu penting sekali teman-teman. Makanya mereka itu sering ceker-ceker. Kalian bukan berpikir itu seperti semata-mata untuk mencari cacing saja, bukan teman-teman. Bukan semata-mata untuk mencari cacing saja, tetapi mereka menceker itu mengharapkan supaya ada batu-batu kecil di dalam ataupun pasir yang mereka bisa kunyah, dan itu menjadi gigi mereka nanti di empela atau gizzard namanya kalau di dunia biologi teman-teman. Gizzardnya. Nah, jadi bermanfaat kan beri yang saya sampaikan ini kepada kalian yang mungkin selama ini kalian tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Dan itu insting yang harus dilakukan oleh ayam dan wajib dilakukan oleh ayam. Nah, bukan saya karang-karang, dan itu memang harus dikonsumsi oleh ayam teman-teman. Bukan saya karang-karang. Nih, kalian lihat nanti misalnya nanti di kandang nih. Ini kalau saya ceker-ceker itu ada batu-batu kecil-kecil, makanya aman. Walaupun alas kandangnya kemarin itu adalah sekam padi, tetapi ada pasir saya tabur di sini. Nah, dari situlah nanti mereka akan kusik-kusik, orek-orek. Mereka wajib harus makan teman-teman. Jangan kalian nanti malah bingung. Loh kok makan batu gitu loh. Kalian mungkin khawatir. Ya itu menjadi gigi mereka. Nah, pembelajaran seperti inilah yang saya sampaikan kepada kalian. Coba kalian tumpahkan di kolom komentar. Apakah kalian baru tahu sekarang? Coba jujur. Apakah kalian baru tahu sekarang mengenai yang saya jelaskan tadi? Prosesnya itu batunya itu kenapa dimakan, terus dia itu kemana beradanya, seperti apa kerjanya, terus apakah batu itu keluar setelah seperti apa, apakah nanti tidak terlalu kebanyakan batunya di dalam empela itu. Nah, saya sudah jelaskan ya. Jadi mereka memiliki insting pada saat terjadi pergesekan itu, mereka bisa merasakan sendiri ayam ini batu itu sudah menipis ataupun hampir kosong. Makanya mereka patok lagi untuk memakannya. Oke teman-teman, ada pertanyaan silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman saya. Bukan asumsi liar, apalagi menimbulkan kata-kata hoax ya. Itu sangat anti sekali saya, karena kalau dari kata-kata hoax nanti kalian bisa merugi. Makanya saya berkata jujur seperti apa yang saya ketahui dalam dunia peternakan, khususnya di Jari Pelawi ini. Saya setiap hari ngupload teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Saya setiap hari ngupload bagaimana pakan alternatifnya, bagaimana yang terbaik saya rekomendasikan kepada kalian. Kalaupun nanti ada yang dibeli seperti mesin pencacah tadi, nah itu saya rekomendasikan kepada kalian mesin pencacah yang terbaik, yang saya juga sudah pakai gitu. Seperti yang nanti kalian lihat di deskripsi, ada mesin penetas telur, itu yang memang sudah saya pakai gitu loh. Supaya jangan salah beli di tempat toko yang lain, nanti ada toko yang tidak amanah, kalian bisa merugi gitu. Kita sudah beli mahal-mahal, artinya sudah lebih dari 100-an ya, harganya ratusan. Kita kalau bisa beli yang sudah ratusan gitu, hanya sekali beli saja, tetapi kita bisa memanfaatkan sampai jangka waktu yang panjang. Nah, seperti itulah makanya saya hadir selalu memberikan gambaran ataupun edukasi mengenai dunia peternakan ayam kampung. Jangan lupa like teman-teman, aktif di kolom komentar agar video ini tersebar dan bermanfaat lagi kepada peternak-peternak ayam kampung yang lainnya. Semangat terus dalam dunia peternakannya. Salam kasih dari Jari Pelawi.